No counter. Kerajaan Medang Kamulan. Letak Kerajaan Medang Kamulan, Kerajaan Mataram kuno diketahui sempat mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Kerajaan yang awalnya berada di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Oleh sebab itu, kerajaan ini juga dikatakan sebagai Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kala itu, Mataram kuno mengalami perpindahan ke Jawa Timur lantaran adanya bencana alam berupa letusan gunung berapi yang meluluh lantakan pusat kerajaan mereka di Jawa Tengah. Adapun letak tepat dari Kerajaan Medang Kamulan berada di sekitar muara Sungai Brantas yang dengan ibu kota Utanmas. Kerajaan ini didirikan oleh Empuk Sindok. Lokasi Medang Kamulan termasuk Nganjuk sebelah barat, Pasuruan Timur, Surabaya Utara, dan Malang Selatan. Sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Medang Kamulan pertama kali didirikan di Jawa Timur ketika Mataram kuno memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah. Nama Medang Kamulan berarti Medang adalah nama lain dari Mataram dan Kamulan berarti pada awalnya. Adapun Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Ia pun dijadikan sebagai raja pertama Medang Kamulan dan memimpin kerajaan selama kurang lebih 20 tahun, yakni mulai 929 Masehi sampai dengan 949 Masehi. Kala itu, rakyat Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarki atau susunan tertentu. Saat itu, kebudayaan yang berjalan di sana berkembang dengan baik dan masyarakat juga dibebaskan dari pajak supaya bisa memelihara bangunan suci. Keberadaan dari kerajaan ini sendiri dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Dua di antaranya adalah Prasasti Parada dan Anjuk Ladang, yang disebut sebagai peninggalan dari Medang Kamulan yang menunjukkan letak ibu kota kerajaan Medang Kamulan. Kehidupan ekonomi dan sosial Kerajaan Medang Kamulan. Bidang ekonomi. Keadaan ekonomi dari kerajaan ini berjalan sesuai dengan letaknya yang berada di wilayah Sungai Brantas dan Sungai Bangawan, Solo. Ketika Medang Kamulan dipimpin oleh Airlangga, Medang Kamulan memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Ujung Galuh yang letaknya berada di muara Sungai Brantas. Pelabuhan Ujung Galuh itu pun dijadikan sebagai pusat perdagangan bahkan sampai level internasional. Oleh sebab itu, Medang Kamulan akhirnya mendapatkan penghasilan dari aktivitas pada pelabuhan tersebut. Selain itu, Airlangga juga membangun jalan yang menghubungkan antara pesisir dengan pusat kerajaan. Ia juga membangun waduk Waringin Sapta untuk irigasi sawah dan juga mencegah banjir. Kemudian, Airlangga juga memberikan hak istimewa untuk Pelabuhan Kembang Putih Tuban. Tak hanya memanfaatkan pelabuhan, kerajaan ini juga mendapatkan pemasukan dari pertanian. Bidang politik. Pemindahan kekuasaan ke Jawa Timur dilakukan oleh Raja Empu Sindok dan membentuk dinasti baru, yakni Isyana. Raja pertama dinasti Isyana adalah Empu Sindok yang bergelar Sri Maharaja Raka Hinosri Isyana Wikramadharmotunggadewa. Wilayah kekuasaan Empu Sindok meliputi Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di timur, Surabaya di utara, dan Malang di selatan. Empu Sindok memegang pemerintahan tahun 929 sampai 947 atau sebelum Masehi atau sesudah Masehi dengan pusat pemerintahan di Watugaluh. Ia memerintah untuk mengubah sebuah kitab agama Buddha aliran Tantrayana yang diberi judul Sang Hyang Kamahayanikan. Pengganti Empu Sindok adalah Dharma Wangsa dan Airlangga. Pada masa pemerintahan Airlangga, kerajaan dibagi menjadi dua, yakni Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan Panjalu yang dikenal dengan nama Kediri. Untuk kedua putranya dari istri selir, Jenggala diperintah oleh Garasakan, sedangkan Kediri oleh Samarawijaya.
Bidang agama. Sementara dari bidang agama, Medang Kamulan merupakan kerajaan yang dasarnya adalah beragama Hindu. Jadi ketika itu, agama yang berkembang di kerajaan ini adalah agama Hindu, yaitu Hindu Wisnu dan Hindu Siwa. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dari kerajaan Medang Kamulan. 1. Empu Sindok. Empu Sindok tentunya menjadi salah satu sosok yang paling penting bagi Medang Kamulan. Sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendiri dari kerajaan Medang Kamulan adalah Empu Sindok. Selain itu, Empu Sindok juga dijadikan sebagai raja pertama Medang Kamulan dengan dibantu oleh Permaisuri. Sri Wardani PUKBI adalah Empu Sindok juga mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Isyana setelah dinasti Sanjaya dan Syailendra. Empu Sindok juga mendapatkan gelar Sri Maharaja Rake Hinosri Isyana Wikrama Dharmatunggadewa. 2. Raja Dharmawangsa. Raja Dharmawangsa adalah raja yang keempat dari Medang Kamulan. Sebelumnya, kerajaan ini dipimpin oleh menantu Empu Sindok, yaitu Raja Lokapala. Dan kemudian ada Raja Makutawangsawardhana. Raja Dharmawangsa adalah salah satu raja yang membuat kerajaan ini berhasil mencapai puncak kejayaan. Di bawah kepimpinannya, Medang Kamulan mampu menyaingi kerajaan Sriwijaya yang juga memiliki kebijakan politik luar negeri. Namun, kesalahan dari Raja Dharmawangsa adalah ketika menyerang kerajaan Sriwijaya, sebab Medang Kamulan justru mengalami kekalahan. Bahkan, Raja Dharmawangsa gugur karena serangan balik dari kerajaan bawahan kerajaan Sriwijaya. 3. Airlangga. Airlangga adalah menantu dari Raja Dharmawangsa. Ia sempat melarikan diri ketika Medang Kamulan diserang oleh bawahan dari kerajaan Sriwijaya. Airlangga sembunyi di hutan selama serangan terjadi, hingga pada akhirnya ia kembali dan merebut lagi kerajaan ini. Airlangga pun akhirnya dijadikan sebagai raja pengganti mertuanya dan diberikan gelar Rakai. Lalu Sri Lakeswara, Dharmawangsa, Airlangga, Teguhananta, Wikramatunggadewa seperti mertuanya. Airlangga juga melakukan kesalahan ketika membagi dua kerajaan. Maksud Airlangga membagi kerajaan Medang Kamulan menjadi dua sebenarnya baik, yaitu untuk menghindarkan dari perang saudara. Namun pembagian itu membuat Medang Kamulan justru mengalami kemunduran. Kala itu kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Janggala yang dikuasai oleh Samarawijaya dan Panjalu yang dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Alhasil pembagian itu justru membuat Medang Kamulan runtuh. Peninggalan Medang Kamulan. 1. Prasasti Empu Sindo. Prasasti Empu Sindo tentunya adalah prasasti peninggalan Empu Sindo yang menjelaskan mengenai kehidupan politik Medang Kamulan semasa Empu Sindo bersama dengan Sri Wardani PUKBI. Prasasti itu ditemukan di Jombang, Jawa Timur dalam bentuk batu besar. 2. Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang adalah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang awal berdirinya Medang Kamulan. 3. Prasasti Celcuta. Selanjutnya adalah Prasasti Celcuta yang menjadi peninggalan dari Raja Airlangga. Prasasti Celcuta ini berisi tentang silsilah keluarga dari Raja pertama Medang Kamulan, Empu Sindo. Selain itu juga berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharmawangsa. 4. Candi-candi. Terdapat beberapa candi yang menjadi peninggalan dari kerajaan ini. Candi-candi yang ditinggalkan oleh Medang Kamulan ini dapat dibilang adalah candi-candi besar di Jawa Tengah, seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Ijo.